saya sedang bersama Bapak Nugroho Wahyu Winarno, SPMSC. Nah, beliau ini adalah Kepala Urusan Bidang Kebudayaan. Halo Pak Nuk. Halo Mbak Wita. Monggo saged disapa dulu sahabat istimewa yang ada Sahabat di istimewa, rumah. salam untuk semuanya, sehat dan semangat untuk kita semua. Amin, sehat-sehat ya Pak Nuk ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Dengan kegiatan yang sangat padat pada hari ini tentunya. Ya, lumayan lah Mbak, ini pokoknya tetap harus ini menjaga kesehatan dan semangat. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Amin, amin. Semangat sekali Pak Nuk. Ya. Nah, pada sore hari ini kita akan ngobrolin tentang sepertinya apa aja sih ruang lingkup atau ketugasan dari kewenangan urusan bidang kebudayaan. Mungkin bisa diceritakan Pak Nuk seperti apa? Sahabat istimewa, terima kasih waktunya. Ini kami mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan salah satu urusan atau kewenangan keistimewaan di daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu kebetulan saya berada di bidang kebudayaan. Nah, bidang kebudayaan ini memang salah satu yang menjadi roh begitu Mbak ya, karena kita kan tahu ya Yogyakarta itu sebagai salah satu pusat kota budaya juga dengan berbagai peninggalan, tradisi, adat budaya yang masih kental di kita, sehingga juga salah satunya kemudian wisata kita juga basisnya berbasis wisata budaya. Nah, di urusan keistimewaan di kebudayaan ini kami ada satu program 10 kegiatan dan 53 subkegiatan yang kemudian bisa diakses atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu OPD, baik itu di DIY, di kabupaten kota, maupun juga bisa sampai ke tingkat kelurahan. Nah, untuk OPD-nya sendiri Mbak Wita dan sahabat istimewa, di urusan kebudayaan sampai dengan tahun ini 2024, hampir sudah ada sekitar 77 OPD di tingkat DIY dan di tingkat kabupaten kota yang melaksanakan kegiatan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Kemudian di Kapanewon sendiri, di Kamantren itu juga hampir sudah sekitar 78. Artinya dari total semua Kapanewon Kamantren itu sudah pernah melaksanakan kegiatan di urusan kebudayaan. Wah, luar biasa. Ini juga sudah biasanya kalau Kapanewon Kamantren itu kemarin banyak kegiatan di Gebyar gelar budaya, di gelar budaya. Kemudian juga kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam lingkup kebudayaan ini sampai ke tingkat kelurahan, di tingkat desa. Hampir sudah seluruh desa, 392 kelurahan yang ada di DIY ini sudah pernah mendapatkan dana keistimewaan melalui bantuan keuangan khusus yang berada di urusan kebudayaan. Jadi hampir semuanya sudah pernah Mbak Wita. Mudah-mudahan memang kemudian harapannya kegiatan yang sampai ke kelurahan itu bisa membawa kemajuan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di. Sesuai tujuan. Iya, betul. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan juga Pak terkait program-program unggulannya nih, startnya dan mungkin contohnya supaya sahabat istimewa di rumah juga bisa mengetahui seperti itu Pak. Jadi kalau di urusan kebudayaan itu orang biasanya menganggap kebudayaan itu kan dalam arti yang sempit. Jadi arti bahwa kebudayaan itu hanya sekedar tari-tarian, sekedar pertunjukan. Tetapi kemudian yang sebenarnya adalah bahwa kebudayaan itu dalam arti yang cukup luas. Kita juga sudah punya arah kebijakan namanya panca arah kebijakan urusan kebudayaan. Nah, itu ada 5 sektor, 5 bidang yang kemudian disasar untuk mengembangkan kebudayaan dalam arti yang luas. Yang pertama adalah terkait dengan kebudayaan itu sendiri, Mbak. Kebudayaan sendiri dalam arti yang sempit, yang biasanya memang dilaksanakan oleh Bapak Ibu di Dinas Kebudayaan, baik itu DIY atau kabupaten kota. Nah, di kebudayaan ini sendiri kita mengacu pada Perdais nomor 3 tahun 2017 terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan. Itu kita memang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memelihara 7 objek kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Yang pertama terkait dengan nilai. Ini adalah terkait dengan
tata nilai dan norma. Ya, kita kan Yogyakarta terkenal sebagai masyarakat yang ramah, yang santun. Nah, itu juga perlu kita terus kembangkan sebagai ciri budaya kita di Yogyakarta. Yang kedua terkait dengan pengetahuan dan teknologi. Ini juga menjadi salah satu objek kebudayaan yang perlu kita kembangkan. Ada banyak sekali pengetahuan teknologi di kebudayaan ini yang masuk dalam lingkup pengetahuan teknologi, antara lain dari sisi permainan tradisional, dari olahraga, dari kulinernya, dari senjata, dari alat musik dan sebagainya. Ini kan hasil cipta karsa karya ya, yang bentuk dari pengetahuan dan teknologi. Ini juga kita kembangkan. Kita banyak aktivitas kegiatan untuk permainan tradisional, kemudian terkait dengan olahraga tradisional, terkait dengan membuat gamelan, melestarikan gamelan, itu masih kita laksanakan. Yang ketiga terkait dengan bahasa. Kita kan juga punya bahasa Jawa ya. Nah, itu juga terus kita kembangkan dengan pelatihan-pelatihan, dengan sarasean, bahasa, sastra, aksara, ini juga perlu kita tetap lestarikan. Itu yang di objek budaya yang bahasa. Kemudian yang keempat terkait dengan adat dan istiadat. Ini juga kita punya banyak warisan terkait dengan adat istiadat, itu juga kemudian kita banyak fasilitasi Mbak Wita dan sahabat istimewa. Ada merti dusun, ada merti kali, kemudian banyaklah adat istiadat yang masih hidup di tingkat masyarakat, itu kita fasilitasi. Yang berikutnya terkait dengan tradisi luhur ya. Kita juga punya warisan-warisan tradisi dari nenek moyang kita, termasuk batik kita Mbak. Batik kita kan punya motif-motif khusus Yogyakarta begitu ya. Kemudian kita juga punya tradisi-tradisi adat yang kemudian masih diciptakan oleh nenek moyang kita dan masih kita selenggarakan sampai dengan hari ini. Ini juga masih menjadi satu yang perlu kita kembangkan. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan benda. Benda ini adalah objek-objek cagar budaya yang sudah menjadi warisan budaya ataupun belum. Jadi benda-benda yang kemudian menjadi warisan budaya itu juga perlu kita selalu kembangkan. Ini juga perlu kita terus lestarikan untuk generasi berikutnya. Nah, yang terakhir terkait dengan seni. Nah, seni kita juga punya banyak seni. Ada seni pertunjukan, seni media, film, kemudian sastra. Nah, itu juga kemudian menjadi produk-produk atau program-program yang kemudian perlu kita terus laksanakan. Itu yang dari sisi budaya dalam arti yang sempit ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pariwisata, Mbak. Nah, pariwisata kan kita juga Yogyakarta merupakan kota wisata ya, yang perlu kita terus kembangkan lebih lanjut. Banyak program-program kegiatan yang kita kembangkan, kita arahkan untuk memajukan dan juga menjaga predikat kita sebagai kota wisata itu bisa menjadi lebih baik lagi. Antara lain dengan ada banyak festival, ada banyak kontes-kontes, ada banyak pengembangan destinasi-destinasi wisata baru, kemudian pemberdayaan masyarakat, sumber daya masyarakat di tingkat di bidang pariwisata, kemudian juga ada banyak pelatihan-pelatihan untuk para pemandu wisata dan sebagainya. Itu juga terus kita kembangkan ke sana. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan panca arah kebijakan tadi di sektor pendidikan. Pendidikan ini tentunya juga terkait dengan nilai tadi Mbak Wita, sahabat istimewa. Ini kan kita harus memelihara karakter kita, nilai-nilai kita, sehingga kita perlu memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi kita selanjutnya. Beberapa program unggulan di sektor pendidikan ini antara lain terkait dengan PKJ, Pendidikan Khas Kejogjakartaan. Kemudian ada Gladi Kawruh, ini juga melombakan atau kompetisikan bagaimana kemudian anak-anak itu tahu tentang kawruh Jawa, kawruh kita semua. Kemudian ada gerakan seniman masuk sekolah, kemudian ada beasiswa juga, beasiswa untuk anak-anak didik kita. Kemudian ada juga kegiatan terkait dengan sarpras budaya di tingkat pendidikan. Jadi kita juga siapkan itu. Kemudian yang keempat itu terkait dengan sektor ekonomi, kewirausahaan dan ketahanan pangan. Nah, kita juga menyasar ke sana, ada banyak program di sektor ekonomi ya, antara lain dengan UMKM, IKM, ada Sibagul, ada free ongkos kirim, kemudian ada pengembangan IKM, sentra-sentra IKM, kemudian yang terkait dengan ketahanan pangan, ya kita ada Lumbung Mataraman,
Kita juga ada terkait dengan pengembangan maritim, ada peternakan, ada perikanan dan lain sebagainya juga kita kembangkan baik itu di tingkat DIY kabupaten sampai ke tingkat desa melalui BKK tadi. Kemudian yang terakhir itu di sektor terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan keterlindungan warga. Pemberdayaan masyarakat ya banyak dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu di DP3, di Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, bagaimana kemudian memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok wanita itu untuk bisa kemudian secara ekonomi bangkit. Nah, itu yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan kesehatan kita juga ada pengembangan jamu tradisional, kesehatan tradisional itu juga kita kembangkan melalui Bapak Ibu di Dinas Kesehatan. Nah, yang terakhir terkait dengan keterlindungan warga, ini ada beberapa program unggulan kita. Yang pertama terkait dengan jaga warga. Bagaimana kemudian peran warga itu untuk bisa menjaga keamanan, ketertiban di tingkat mereka sendiri dan mencegah atau bisa memediasi warga agar kemudian masalah-masalah yang timbul itu tidak sampai ke ranah hukum. Ya. Kemudian juga kita fasilitasi terkait dengan Satuan Satlinmas Rescue Istimewa, SRI, ini juga kita fasilitasi untuk menjaga objek-objek wisata kita. Ada 7 tempat yang kemudian kita 7 unit ya, 7 posko begitu yang bisa nanti baik itu di pantai, seluruh pantai dari ujung timur sampai barat, kemudian di Sermo dan yang terakhir di Kaliurang. Nah, ini memang beberapa yang kemudian terus kita kembangkan, kita upayakan agar kemudian nanti kebudayaan dalam arti luas itu bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Wah, luar biasa sekali Pak Anu. Justru yang tadinya pemahaman orang-orang kebudayaan itu sempit. Ya mungkin ngetenya cuma jatilan untuk pentas tari, wayangan gitu ya Pak, untuk gunungan atau upacara-upacara adat lainnya. Tapi ternyata justru sangat luas sekali. Bahkan mungkin dana keistimewaan ini justru mayoritas untuk alokasinya di urusan kebudayaan ya Bapak. Sampai dengan tahun 2024 ini saja mungkin hampir 80% anggaran DAIS itu berada di urusan kebudayaan. Oleh karena itu ya, tapi semua sama saya kira Mbak ya. Di urusan-urusan yang lain kan memang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan amanat Undang-Undang Keistimewaan. Jadi saya kira kita tetap kolaborasi bareng-bareng. Baik, penjelasan yang luar biasa dari Pak Nugroho pada hari ini. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, semoga bermanfaat.